Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam, selamat hadir dunia gaib, dunia setan, dunia jin, dunia iblis dari Timur Tengah. Hadir. Wujud. Itulah kata sambutan pribadi mungkin ya, lebih Ya. ke pribadi dan supaya suasana kita kerasa mereka pada hadir. Insya Allah ya. Biar lebih mencekap. Semoga hadir ke rumah Bang Mebek ya. Aduh, jangan amin dong. Amin. Oke deh, Mas Ajay sama Mas Dego. Oke. Pokoknya tema hari ini agak sedikit menyeramkan. Horor ya. Horor banget karena ini Pasti. orang-orang juga udah pasti tahu lah. Kita tema hari ini akan membahas tempat terangker di daerah Bogor. Kota Bogor ya. Kota Bogor. Pokoknya ini tempat udah terkenal, bisa dibilang paling seram ini. Orang juga udah pasti pada tahu, sering banyak penampakan, sering banyak yang ya mungkin lebih ke musyrik juga ada mungkin. Oh iya. Ya, Akan ada banyak hal yang akan kita ulas mungkin ya. kita akan ulas habis-habisan tempat angker. di Ulas Bogor. dan kupas. Oke, untuk foto yang pertama nih, Kebun Raya Bogor. Alright. Untuk Dego dulu Jadi deh. gambarnya di sini. Nih gambar di sini seperti Selalu biasa di sini tenang aja ya. Siap. Gimana nih Mas Dego kalau lu ngedenger tempat Kebun Raya Bogor, karena itu gua udah tahu tempat angker seperti apa itu. Jadi gini, kalau Kebun Raya Bogor sendiri kan sebenarnya adalah tempat wisata sebenarnya kan. Dia adalah botanical garden bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ya jadi di situ kan banyak semua jenis pepohonan. Nah, tapi Kebun Raya itu memiliki sebuah histori, Bang. Oke. Dalam kayaknya. Dalam ini. Ini kita cerita dari awal dulu kan. Dia pakarnya banget sih ini. Jadi gini, dia namanya Kebun Raya itu kan pertama posisinya di sentral. Ya, betul. Kebun Raya itu ada di sentral ya. Betul. Dan yang harus diketahui sejarah Kebun Raya itu termasuk adalah sesuatu tempat yang paling tua di Kota Bogor. Di luar yang tadi ya kayak yang tempat-tempat yang akan kita bahas. Ini tempat termasuk tua maksud gua dengan alaminya maksud gua. Ya. Nah, dan dulu itu kan Kebun Raya itu kan sering dijadikan tempat kayak ritual kali ya. Ritual ya. Nah, Pada masanya gitu. ada masanya dulu kan, entah dipakai untuk membuang mustika atau penarikan mustika, uji nyali dulu kan. Iya. Oh, banyak banget tuh. Dulu kan. Banyak Bebek juga pernah kan kalau nggak salah dulu. Pernah, Bang. Ya, dulu lah itu. Pernah. Biarin aja itu mah biar dikubur aja lalu-lalu. Nah. Wow. Lalu lintas. Maksud gua kan Kebun Raya itu kan identik dengan horornya ya, karena tempatnya yang sudah malam itu masih sepi. Karena kan sekarang udah nggak boleh masuk kayak dulu kan. Kalau dulu kan mungkin masih ada, Masih bisa lah ya. masih dulu bisa ya. bener Jay, masih bisa masuk. Kita masuk malam pun untuk ziarah ke beberapa makam yang ada di sana kayak si Untuk saat ini udah sangat Ratu ketat. Galuh, Mbah Jepra, kayak gitu kan. Prabu Ya. Siliwangi. Ya, ini itulah banyak petilasan yang ada di situ yang dulu katanya sumurnya, petilasannya siapa Jay? Mata air itu ya apa sih? Mata airnya yang Sumur keabadian. bukan yang sumurnya anaknya Prabu Siliwangi itu si Ratu Galuh. bukan Kian Santang. Bang Bawa Kian Oh, Santang. Kian Santang. Yang ya, dulu ya. ada Kian Santang. yang menurut sejarahnya, mitosnya maksudnya, yang menurut mitosnya itu yang menghubungkan dari sini ke Mekah katanya. Oh, sumur itu. Ya. Itu sejarah. Oke. Sejarah seperti itu. Oke. Dan banyak misteri-misteri lain di Kebun Raya ya seperti mitosnya. Kalau misalnya kita lewat Jembatan Merah lah ya. putus, Nah, itu itu. cukup ya kan? Kenal ya Bang Dego ya Cukup sangat terkenal Untuk dan Jembatan Merah. jadi orang yang pacaran pasti nggak akan lewat situ. Karena menakutkan ya. Sudah dia. takut Iya. mitosnya. Mitosnya ya seperti itulah. Karena ya maksud gue sejarah Kota Bogor ya karena memang dengan kegelapannya. Mungkin kalau di Kebun Raya ada lampu disco mungkin nggak akan seseram ini mestinya. Iya, mungkin kalau ada penerangan ya mungkin nggak akan seram lah. Betul. Coba deh sama Bang Ajay itu pasti lebih detail lagi kalau. Coba cerita. kalau menurut lu Jay, lu mengenai Kebun Raya Bogor ini seperti apa sih? Gimana Bang Ajay? Karena kan dia dulu ya suka itulah. Itulah. Enggak gitu. Kutip. Jadi ada beberapa sumber ya dari yang gue dapat gitu. Jadi dulunya Kebun
kebun raya itu tempat perkumpulan seperti kayak ada padepokan untuk padepokan, para raja-raja, para orang-orang sakti lah gitu ya. Mengadakan perkumpulan gitu di situ. Entah pembicaraan apa gue nggak tahu, nggak ngerti di situ kan. Intinya yang gue dengar menjadi pusatnya di situ. Kebun raya pusatnya ya? Ya, ada pusatnya. Jadi untuk kebun raya sendiri itu awalnya itu merupakan dari bagian dari Samida. Nah, Samida itu jadi kayak hutan buatan, emang hutan yang dibuat gitu loh. Oh, bukan hutan asli? Bukan hutan asli, jadi emang hutan asli. Jadi kayak kita mah dibagi wilayah lah gitu kan. Oh, dibagi jadi wilayah. Oke lah, jadikan kebun raya. Oke. Gitu. Itu yang setidaknya telah ada pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi. Lengkap ya? Kurang lebih gitu. Kayak Wikipedia. Sekitar ya? tahun 1400. Wih, saya tahu dari situ kayak. Sampai dengan kurang lebih 1513 deh kayaknya. Pelajaran sejarah nilainya Enggak, dia emang kurang lebih. paham. Ya info yang gue dapat seperti itu Bang Dejan. Ya gitu kan. Dari kerajaan Sunda gitu kan. Sebagaimana telah tertulis dalam Prasasti Batu Tulis. Tuh, ya gitu kan. Sebenarnya sudah dijelaskan halayak orang sih mungkin udah tahu lah orang Bogor lah yang betapa santernya itu dengan keangkerannya namanya kebun raya gitu kan. Bahkan konon katanya gini, orang dari luar Banten, kan lu punya ilmu apa gitu kan? Punya ilmu pegangan apa? Katanya kalau emang dia ngelewat kebun raya, mungkin entah sementara atau mungkin selamanya gitu. Selamanya. Itu katanya kesedot. Misalkan orang luar Bogor nih, Punya ilmu punya banyak lah pegangan gitu ya. kan. Entah lewat situ dia ngerasain hal yang beda lah gitu mungkin gitu kan. Itu juga ada beberapa sumbernya seperti itu gitu. Nah, iya betul. Tuh. Tapi berarti intinya ya kebun raya Bogor ya emang terkenal selain dari tempat wisata mungkin lebih terkenal lebih keangkerannya mungkin ya karena cocok untuk tempat wisata mistik sebenarnya. Wisata mistik betul. Seru kayaknya tuh. Tapi kan di situ juga dulu kan suka ada yang ngambil mustika gitu kan. Sebenarnya kalau gua pribadi sih kalau ngambil mustika di kebun raya sih mending jangan deh karena kan itu emang udah ada di situ maksud gua kan. Terlebih kalau untuk kalau untuk pengambilan mustika ya, gue lebih cenderung enggak dalam arti pengambilan gitu loh. Gitu kan. Karena pengambilan atau penarikan beda opininya gitu loh. Iya sih beda. Gitu kan. Ada yang memang itu bukan kita tarik gitu kan. Nah, Gua rasa di sini ada satu benda mustika, ada satu benda pusaka, gua coba tarik. Dari caranya udah beda gitu kan. iya. Itu tuh bukan hak milik dia sebenarnya. Bisa ketarik sebenarnya gitu kan. Toh buat apa gitu kan. Terkecuali kalau emang lu ada apa namanya? Kontak batin, ada amanat untuk buat diambil ambil gitu kan. Kayak Bang Bebek tuh pernah beberapa minggu yang lalu gitu kan. Gue mimpi nih. Gua harus ke tempat ini nih kayak ada sesuatu di sini. Iya, gua dulu dan pernah. akhirnya bener dapat. Gua dapat keris. Jodoh namanya itu namanya jodoh. Gua dapat keris. Gitu. Dan itu pun nggak segampang kayak orang Betul. tak gitu. Sama siapa waktu itu? Sama Ajay berdua. Sama gua. Dia cerita sama gua. Oke, gua Dan Ajay pun Oke. ngambil nggak bisa. nggak bisa. Cuman gua yang bisa. Bener kata lu, kalau barang seperti itu ya pusaka atau musika ya lebih ke jodoh-jodohan juga sih. Jodoh-jodohan. Dan itu pun Benar. dampaknya pun nggak terlalu parah ya, cuman ya gua agak meriang dikit lah mungkin karena bentuk auranya kaget kan. energi mungkin ya. Tapi pas kira menurut Bang Dego nih banyak gitu ya untuk benda-benda pusaka yang ada di kebun raya gitu ya maksudnya itu. Gua memang punya sebuah story ya sama tim gua yang dulu. Tim apa nih? Sepak bola? bulu Sepak bola, tangkis? voli. Ya, dia Kolam renang. gue yang dari awal yang Oke. gue dulu sempat ngerintis. Oke, Boleh oke. sedikit Bang Dego dikasih ulasan. Bocoran lah. Jadi gini, pada suatu waktu tuh gue masih SMA kali ya. Oh iya sih. Oh pernah SMA Bang Dego? Kirain Gue masih kelas langsung kuliah. Gue kira lahir langsung kuliah gitu. Enggak, gede banget ya. Jadi ada story tuh, gue dapat mimpi gue tuh bakal dapat suatu barang di sana. Di kebun raya. Kebun raya. Berangkatlah gue. Ya. Besoknya gue calling tim gue kasih tahu mimpi seperti apa, di mana gue bakal dapatnya. Gue berangkat. Waktu itu gue mimpi gue bakal dapatnya di dekat makamnya Mbak Jepra. Deket lah, dia jatuh-jatuhnya di makam Mbak Jepra lah sebenarnya. Ya nggak jauh dari situ lah. Nah cerita itu. Gue berangkat lah akhirnya. Gue berangkat ke makam Mbak Jepra.
itu sore kali ya. Dulu masih belum dilarang kan malam. Ya. Biasa ziarah kayak biasa lah, kita mendoakan orang yang ada. Ziarah ketiga makam, beres ziarah, ada bapak asli. Kuncen. Bisa dia ya. Dia sama kayak penjara juga sama. Oh, penjara. Penjara juga. Ngobrol. Ternyata dia itu ada masalah ekonomi. Dia bisa dapat gangguan katanya. Dan karena gua sama tim kan dulu hobi sama yang begituan, maksudnya Mendalami lah maksud gua ya, walaupun gak jago tapi saya mendalami. Nggak jago tapi pakarnya gitu. Sakti lah. Sakti lah ya. Enggak. Merendah Bang Diego. Rendah banget. Nah jadi berangkatlah gua ke rumahnya. Itu rumahnya kalau gua nggak salah di Gang Out. Sukasari. Bukan Sukasari dong. Pasar Bogor ya? Surya Kencana. Oh, Surya Kencana. Nah, daerah situ. Nah, gua ke rumahnya. Ternyata pusaka yang dimaksud itu ada di dia. Di bapak-bapak itu. Waktu bapak-bapak itu nyimpen semua pusaka yang akhirnya menghambat ke rezeki dia. Oh, iya. Akhirnya semua dikasih ke gua dan tim saat itu. Ada Yudit juga waktu itu. Dikasih ke gua sama tim. Akhirnya nih kata gua, dia nanya hambatannya apa. Kata gua ini semua beban. Bapak nggak bisa nyimpan ini semua kata gua. Karena kan sesuatu yang nggak bermanfaat itu bakal jadi penyakit maksud gua. Benar. Iya, betul. Nah itulah. Buat apa juga disimpan? Nah, maksud gua tahu dia juga nggak manfaat walaupun dia koleksi, maksud gua itu Iya, bisnis betul, maksud betul. gua. Akhirnya semua dikasih ke gua, Be. Nah, malam itu ada salah satu keris itu sepasang. Itu malam suara pedang, Be. Yang pada tidurnya bukan tidur. Orang-orang di rumah tempat nongkrong gua saat itu ngedengar ada suara pedang. Dia sampai keluar, pas keluar nggak ada apa-apa. Nah, besoknya gua sama anak-anak merasa, oh ini mimpi udah, berarti benar. Kita dapat barang pusaka tapi dengan cara yang lain maksudnya. Oh, iya betul. Nah, karena gua akhirnya gua sebar di kebun raya semua barangnya. Gua balikin lagi semua ke kebun raya. Karena gua rasa gua juga nggak manfaat buat apa maksud gua. Iya. Dan ada beberapa teman gue yang ngambil maksud gua. Nah, pengen koleksi kan. Ya udah akhirnya gua kasih. Gua nggak ngambil satu pun, nggak ada yang gua ambil. Karena gua rasa gua nggak manfaat buat gua begituan. Iya sih. Iya, berarti kan kalau banyak cerita banget gitu kalau kita bongkar sampai habis itu masalah kebun raya tuh. Kadang juga gua dulu ya sebelum jadi tempat wisata itu dulu pernah dijadiin tempat ya kayak minta nomor togel lah gitu, sampai musyriknya sebelum ditembok ya. Iya, maksudnya masih kayak alami gitulah. Maksudnya orang Jadi agak sedikit menyimpang gitu. menyimpang gitu kayak ke makom gitu, terus dia minta kayak apa ya contohnya supaya sehat. Sebenarnya kan kita nggak boleh minta doa ke yang udah meninggal. Seharusnya kita kan lebih baik mendoakan. Iya. Kadang orang kan suka kebalik sama yang karena mungkin keramat, disalah arti. dengar kata keramat tuh justru buat dia tuh lebih wah lah gitu. Iya. Padahal kan salah mengartikan doang dari sisi itunya mungkin. Dulu sempat ngalamin juga nih kayak Bang Diego. Wih, Saat itu kan sama Bang Diego juga nih kalau nggak salah. Iya, karena kan dia dulu wah udah dah susah diceritain lah pokoknya dulu di masa itu. Bang Diego juga ingat kali ya waktu pakai motor helikopter tuh. Itu jarang itu motor. Masih berkaitan dengan kebun raya Bang Diego. Oke. Aduh motornya. Sehubungan dengan tadi Mas Diego sedikit dikutip tadi ya untuk jadi bisa dikatakan pengembalian benda pusaka lah ya. Iya. Benda mustika. Tempat waktu itu kalau nggak salah sore sekitar jam 3-an. Oh berarti yang balikin si Ajay sama Yudit tadi. Ya betul. Nah itu tuh gue nganter buat nanam itu benda-benda pusaka itu lagi nanam itu gue sebar. Nah itu berarti Ajay nerusin cerita gue tadi. Oh, Ini gua sebar. Oh, sambungannya nih ceritanya. Nah, kalau nggak salah sih dia gue pas itu nyusul ya kalau nggak salah. Iya. Itu cuaca panas terik, nggak ada awan mendung, nggak ada sama sekali. Ceritain cerah. Nggak lama, pokoknya gue nggak akan kasih tahu posisinya di mananya. Setelah itu barang gue taruh, ya nggak nyampe 5 menit di atas kepala itu semua langit nutup, gelap, petir, hujan, angin, badai, udah pokoknya nggak gitu. Hari itu juga nggak nyampe 5 menit Bang Bek setelah penanaman itu hujan deras, angin, petir, gue udah istighfar, astagfirullahaladzim, udah cabut, pamitan kita sama yang sana lah gitu kan. Kita keluar, kurang lebih kita ngejauh 200 meter atau 100 meteran lah ya dari pintu gerbang utama tuh. Cabut, neduh, cerah lagi, normal.
Itu kejadian sekitar pukul 4-an lah. Sore ya? Iya, 3 jam 4-an lah, sekitar jam segituan. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 10 menitan lah untuk badai itu. Lumayan lama juga. Lumayan lama. Hujan, Terus geruduk, badai itu semua komplit gitu. gua ngejauh 100 meter dari situ setelah pamitan. Perlahan-lahan udah mulai Hilang. cerah lagi, Bek. Gila. Bener, cerah lagi. Ya, Ya, itu sih pengalaman yang kata gue menurut gue, wow ini begini dahsyat gitu maksudnya untuk satu kebun Segitu raya. angkernya, Segitu kebun raya angker. gitu ya. Kalau menurut lu itu apa sih, Go? Dengan maksud kayak, maksudnya apa sih dengan si Ajay itu menanam tiba-tiba langsung langit gelap apa? Sama aja gini, Bek, lu kayak gini aja. Mungkin awalnya mereka kurang paham. Maksud gua makhluk dari situ kurang paham. Apa tujuan utama si Ajay naruh barang-barang begitu. Sekarang lu gini aja sih. Lu sama aja nyimpan motor di rumah orang. Orang itu bakal marah nggak pertama? Iya, pasti marah. Nah, tapi saat udah tahu tujuan lu, lu nggak ada niat buat ngejelekin tempat ini, ya mereka bakal biasa aja. Oh iya. Gitu loh, Bek. Karena kan barang itu yang ngambil dulu kan si bapak ya. Nah, Mungkin dengan si Ajay itu membagi banyak gitu. Banyak ya itu. ada berapa kira-kira tuh kayak 20 mah lebih, Bek. Jadi masukin kayak ke kotak gitu sih sebenarnya. Entah itu Kotak kayu kalau gua nggak kotak salah. kayu, entah itu dari batu, keris kayak kujang kecil gitu. Banyak, Bek. Banyak deh. dan hari itu Kurang loh, lebih 20 jenis lah. gila ya, maksudnya sampai langsung instan dikasih. Asli real, gua nggak bohong serius. Iya, maksudnya orang-orang kalau dengar cerita gini mungkin nggak percaya karena mereka nggak ngalamin. Apalagi mereka nggak tahu dunia musik itu seperti apa, pasti mereka itu cuma Masa sih, cuma masa sih, bohong, iya. masa sih kayak gitu. Tapi kalau lu udah pada ngalamin ya pasti lu pasti emang iya gitu, emang ada gitu dunia. Emang begitu ada juga sama aja nggak ada. Menurut gue. Ya terlebih untuk masyarakat Bogor gitu ya. Tahu lah mungkin yang udah tahu kebun raya tuh. Pasti. Pasti juga mereka jaga sopan santun. Jaga sopan Tata krama santun, gitu lah ya. tata Yang krama. yang gua khawatirkan orang-orang dari luar Bogor ini gitu loh. Nah, ya, kadang kan emang Anak-anak muda Bogor zaman sekarang gitu kan. suka iseng gitu, ada aja. Sompral apalagi- omongannya lah. Sompral. Oh lewatin jembatan ini nih. Apa sih yang jembatan merah itu? Oh, nih, jembatan jembatan merah. Cinta apa namanya tuh ya? Mungkin gitu, gue gak percaya, udah kita tes sendiri, kita lewat ini dengan sompral gitu kan. Ya janganlah, Jangan, ya, pokoknya intinya di kebun raya itu ya emang Jangan nggak coba-coba. boleh sompral atau Ya. sembrono seperti kelakuan lu di Khususnya gitu ya. di rumah atau kelakuan lu di mana lah, jangan disamain gitu karena kebun raya ini menyimpan banyak cerita misteri dan banyak kejadian juga gitu. Umumnya di tempat kalian ya kemanapun ya kita jaga tata krama lah ya. Iya, salah Jangan satunya kan sompral. di jembatan merah itu kan ada salah satu sosok hitam dan itu pun ada yang punya teman gua juga salah satu sosok hitam. Nah, itulah gitu Sosok intinya. apa tuh Bang Mek? Next, pokoknya foto yang kedua nih. Ini foto yang kedua tetap saya tombolin di si Ajay ini. Pokoknya ini yang kedua ini juga udah lumayan lama nih, Bu. Ini ya. Bukan lumayan lama, ini paling lama ini. Ini yang paling lama juga ya. Misalnya ini mitos apa ya? Maksudnya tempat angker sering dijumpai oleh para YouTubers juga ini. Sejarahnya. Sejarah ini tempat ini disebutnya ya lorong apa sih namanya? Ini Gunung Salak. Salak. Oh, Gunung Salak. Oke. Gunung Salak. Gunung Salak. Pasti kalian juga udah pasti pada tahu nih mitos Gunung Salak itu seperti apa, dan banyak mitos masuk ke kuping gua, ada inilah, ada itulah, banyak kejadian ini atau itulah. Kalau menurut lu, Jay, kalau dia kan pernah dulu langsung ke Gunung Salak Pakarnya. ini, karena dia langsung tahu, langsung terjun ke Gunung Salak. Betul pasti jelas. aja nih. Enggak gini. Namanya aja udah Gunung. Salak gitu. Udah pasti angker. Hutan ya pasti udah terkenal sandar angker gitu kan, entah itu di Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Merapi atau gunung manapun gitu kan, pasti Iya. punya sejarah dalam arti kata sejarah kisah misteri tersendiri gitu loh. Nah yang paling mencolok sih kenapa namanya Gunung Salak gitu kan, dan terutama gini loh, mungkin gue juga nggak tahu ya secara geografisnya atau secara kurang lebih secara apa ya sih, secara garis besarnya gitu loh. Sering terjadi mungkin ada beberapa pesawat ataupun Oh iya, ya kan? sering tuh pesawat. Lewat situ kadang-kadang ngeblank, katanya sih kayak mirip-mirip seperti di segitiga Bermuda tuh. Segitiga Gitu kan? Bermuda. Iya. Ya mungkin gua nggak bisa sampai tembus ke sana sampai ngedeteksi segimana sih besarnya energinya di sana gitu kan. Oh, Gua nggak iya. tahu gitu kan, bukan takaran gua gitu. Nah, itu mah khususnya Dego mungkin. Gitu. Ya, Dan yang kedua gitu loh,
Yang dilarang di sana tuh ketika lu naik Gunung Salak. Kenapa sih dia naik Gunung Salak? Ya kan? Iya. Dilarang ngomong, "Nih salaknya mana sih?" Oh, dilarang ngomong. Mitosnya gitu loh. Oh, iya. Nggak boleh nanya ini Gunung Salak, itu salaknya mana, gitu kan? Itu Dan paling dilarang itu. Gua tanya sampai penduduk setempat gitu kan, mereka juga emang nggak tahu atau emang pura-pura nggak tahu, nggak mau ngasih jawaban gitu kan. Sampai pokoknya mitosnya konon katanya nggak boleh nanyain kenapa sih dinamai Gunung Salak, atau pas ketika lu nanjak ke Gunung Salak, ini salaknya mana gitu kan. Gitu, itu mitos yang masih belum terbongkar lah. santer sampai sekarang gitu loh. Gue baru denger nih mitos kayak Itu. si Anjay. Nanti gue jawab nanti. Gitu, nanti Bang Dego lah. Gila, Mas Dego, Mas Anjay ini pengalamannya luar biasa nih. Bukan sih sebenarnya. Aja bisa aja. Enggak. Oh saya ya. Iya dong. Jadi gini, kenapa disebut Gunung Salak? Pertama, bentuknya seperti salak. Lo kalau lihat Gini. Ya kalau secara bentuk ya. dari bentuknya dia memang salak. Dan kenapa kalau banyak mitos di luar sana, dan gue pernah lihat beberapa, ini mah dari sisi apa ya, geologi ya maksudnya. Kenapa Gunung Salak itu dia itu masih bisa menarik. Jadi pesawat lewat situ tuh emang pasti kayak kacau nih. Dia kayak seperti medan magnetik yang Betul. kuat gitu ya. Karena kalau gue nggak salah, Gunung Salak itu masih aktif. Ya emang masih salah satu gunung aktif itu, Bung. Gunung aktif. Gunung Salak itu masih aktif. Karena suka jalan-jalan aktif, Bun. Aktif, aktif banget itu. Mulai aktif ya, Bun gitu. Iya, aktif. Bahaya juga berarti ya kalau Iya. masih aktif ya. Dan yang ketiga, karena Gunung Salak itu kan banyak petilasan Prabu Siliwangi. Nah, iya gua denger itu. Petilasannya Kanjeng Prabu Siliwangi, dan banyak tempat-tempat di spot-spot sekeliling Gunung Salak maksud gua yang dijadikan tempat-tempat buat bermeditasi. Iya, meditasi. Buat intinya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan sama mistis itu pasti Gunung Salak maksud gua. Banyak ya. Apalagi orang-orang Bogor khususnya, Iya. atau sekitarnya sampai ke Sukabumi maksud gua kan, itu karena kan gunung itu segitu luas ya maksud gua. Itu juga pasti banyak kaki-kaki gunungnya ya. Ya, maksud gua. Nah, Gunung Salak tuh benar-benar banyak cerita, Fit. Entah dari orang hilang maksud gua atau apapun maksud gua. Ya. Karena Gunung Salak itu bisa dibilang gunung yang termasuk gunung ekstrim buat dinaikin. Kalau gua denger ya dari orang-orang yang Oh, iya, mendaki iya. ya maksud gua ya. Entah ada gangguan apa, berapa dia tadi di situ benar-benar tantangan buat nggak boleh macam-macam itu benar-benar kuat kalau di situ. Ya. Apa karena dari gaibnya mungkin ya gua? Apa Iya. bisa dengan ternyata aja ngomong jangan pernah menanyakan salaknya di mana Itu kan kesannya emang berat aja ya. Itu kesannya kayak meledek, Fit. Iya, padahal jelas kan yang lu bilang itu Gunung Salak itu ya gunungnya ya emang seperti salak gitu. Iya. Iya. Kayak dulu ada di kampung bokap gua di Flores. Kenapa namanya Gunung Meja ya? Karena deket kayak meja. Orang zaman dulu kan ngomong sesuatu hal karena menyerupai maksudnya. Menyerupai kan? ya. Ya, betul. Dan apalagi ilmu-ilmunya juga boleh dicoba lah kalau orang-orang dulu itu bahaya. Iya, banyak jadi kan tempat-tempat buat meditasi, tapa maksud Iya gua. bertapa gitu ya kayak gitu-gitu. Entah kungkum atau apapun maksud gua banyak Iya. di situ buat hal-hal yang berhubungan dengan mistik. Dan itu pun maksudnya gaib-gaibnya pun yang gua denger ya cukup ya beda gitu sama gaib-gaib yang seperti di kota gitu. Maksudnya bukan di kota sebenarnya kayak di rumah. Jenis-jenis setan itu berbeda. Bener gak sih kok kalau yang lu Iya, lihat? karena kan secara tempat itu juga masuk tempat tua ya dia. Maksud gua Prabu Siliwangi juga kan katanya konon tapanya juga di situ. Di situ, oke. Iya. Kalau lu bisa nggak gue ceritain, lu pernah nggak ngeliat sosok yang nggak biasa lu lihat Atau di ya, pernah nemuin di sana ya, itu saat lu main di temuin sana situ. gitu. Yang lu nggak pernah temuin di sekitar kita gini lah. Maksud gua kalau misalnya kita ngomongin masalah apa yang nggak pernah gua temuin di sana ya sebenarnya kan kalau jin itu kan banyak golongannya ya BGM. Dan banyak bentuknya maksud gua dan banyak rupanya. Ya sebenarnya sih sama-sama aja sih sebenarnya, ada bedanya banget maksud gua. Paling dari bentuk rupa sebenarnya sama-sama maksud gua. Tapi kan karena mereka terbiasa dengan kesunyian, nggak seperti yang ada di sini mungkin udah terbiasa dengan selfie, dengan Ya. apa maksud gua, Iya, iya. makhluk-makhluknya kan cenderung, nah kalau di sana kan nggak terbiasa dengan itu maksud gua. Jadi sekalinya mungkin di sana kalau terlalu nyala ya mungkin digangguin, Nah, terlalu berisik digangguin. nah, karena nggak terbiasa. Apalagi gua kan denger dulu ada juga sih di koran-koran atau di mana maksudnya
ada yang sampai ya mesum kan, itu udah parah banget. Udah Tempat parah tempat itu, gunung udah- itu lebih parah. Gue pernah ngalamin ya. Maksud gue bukan gue pernah ngalamin. Pengalaman apa yang mesum tadi? Bukan. Makanya yang jelas dulu. yang jelas ngomongnya. dulu lah. Jadi ceritanya temen gue ya ceritanya ya. Temen gue ceritanya gue di bawah ceritanya. Nah tiba-tiba dia pulang ke gue masa tadi lagi berenang tiba-tiba kabut turun. Gue langsung nanya dong ke gue, emang lu habis ngapain? Tadi gue cuma cium itu kabut langsung turun. Tapi pas di bawah tuh cerah. Curug Nangka, lu tau kan? Curug Nangka segitu. Oh iya, Curug Nangka juga ya. Di bawah maksud gua. Itu kan masuknya kaki Gunung Salak kan? Ya. Itu kabut turun dari situ tebel ya langsung. Jam 1 siang. Padahal pas dia nyampe bawah nggak ada kabut. Bisa seperti itu kan. Terus Masih jangan sekontan itu maksudnya. Iya, macam cara macam mereka lah ya. cara mereka tuh emang begitu deh maksud gua. Mereka mengusir secara halus. Halus. Iya. Ya kita nggak tahu kalau dia nggak buru-buru pergi, entah apa yang terjadi kita nggak tahu maksud gua. Dan lu lihat itu kabut itu seperti apa sih, Go? Maksudnya apa lu ngelihat Jadi ke apa hanya di situ tuh emang biasa ada aja salah gitu? satu makhluk yang memang maksudnya kayak di dekat Curug Nangka ya, makhluk yang besar banget ya. Jadi saat dia ngeluarin kabut tuh dia kayak ngeluarin tangan nutupin. tapi lu jangan ceritain makhluknya, nanti suatu saat kita podcast di sana langsung soalnya. Bukan. Di tengah air. Langsung di Curug Nangka kita podcast. Di bawah airnya. terjunnya. Di bawah air terjunnya. Di bawah air terjun. Pasti sebenarnya. Pokoknya Nice. pokoknya ini buat next. Oh, iya, next. Pokoknya lu terus ceritain jenis makhluknya besar. Itu besar banget. Ya. Lebih besar itu. Dan lebih tua. Itu kontennya itu cuman gara-gara ciuman mungkin ya. Ya dia sih sama aja sih baik katanya sih kan dia berbuat mesum sebenarnya. Mesum ciuman juga mesum sih. Mungkin enak kali dingin-dingin kali ya. Dingin maksud gara-gara dingin ciuman ternyata ya gitu kejadiannya. Untung dia cepet pergi. Gua nggak tahu kalau apa yang terjadi Ya. sebelum keluar dia nggak boleh pergi kan. Ya karena kan ya namanya semua curug juga mungkin ya pasti ada cerita mistisnya juga sih, Go. Curug itu kan pasti ada di gunung baik rata-rata. Nah, apalagi kaki itu kan masih kaki Gunung Salak di Curug Nangka. Benar. Betul. Mungkin nyangkut ke situ mungkin. Apalagi nih? Gila nih, Ada lagi di foto yang ketiga nih, fotonya tetap di badan aja ini saya tempel. Ini guys, lihat. Nih, Ini terkenal untuk para YouTubers juga sering ke tempat Apa? ini. Ini namanya Terowongan Paledang. terowongan Pernah masuk Paledang. TV itu saya tahu. Itu gue pernah lihat juga di TV. Beberapa YouTuber misteri juga pernah injak ke Terowongan Paledang itu. Ke Teko dulu lah. Oh iya, Teko sekarang dulu lagi lah. dioperasi sekarang terowongannya. Udah nggak ada ya malah sekarang ya? Udah mulai dirombak karena mau ada double track. Jadi kereta kan awalnya satu ke arah Sukabumi, sekarang Bongkar, ya? dua. Bikin Nah, kontak ya. Jadi sejarahnya kalau gue boleh cerita sedikit ya, di tahun 90-an itu kalau gue nggak salah, awal mulanya kan beberapa siswa STM ya kalau gue nggak salah ya, Isu STM. siswa STM apa Pramuka lah. dari Jakarta Menuju pengen Sukabumi. Gunung Gede apa Gunung Salak ya, dia mau naik gunung. Mau ke Sukabumi sih keretanya. Dia mau naik gunung, naik lewat jalur Sukabumi. Ke Sukabumi. Dia berangkat dari stasiun Bogor, udah dilarang saat itu kan buat naik ke Atal. Tapi dia maksain, dia masuk dulu, habis pas kereta di jalan dia naik lagi. Nah mereka nggak sadar kalau terowongan yang ada di Paledang itu ukurannya ngepas dengan Pas banget sama kereta soalnya. Tipis lah ya. badan kereta. Apa paling berapa jari, berapa jengkal sih itu sama. Nah, kalau gua nggak salah korbannya sekitar 17 orang atau 12 orang. 12 orang. Itu kan yang kedata dan ternyata kalau yang gue denger sih lebih kok. Dan itu rata-rata ada yang cacat permanen atau meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah bahkan yang Rata-rata meninggal. warga di situ tuh yang kepala buntung itu tuh yang sering berkeliaran gitu kan. Iya. Gitu. Dia Untuk berkeliarannya dengan kepala, nyari gitu. anggota badannya Iya, ya. anggota dia. badannya betul. Orang gue pernah lihat di salah satu stasiun TV malah ya, kesaksian orang yang pas mengangkat jenazah-jenazah itu ya. Dia sampai ngomong saat itu orang itu nggak sadar kalau dia itu Udah mati. bukan badannya terpotong baik. Potong. Oh tapi masih hidup. Dia pas dia ngomong, alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Pas dia lagi kan mau dibantuin nggak? Si orang itu lagi nengok sebentar, pas balik udah meninggal. Karena Astagfirullahaladzim. badannya udah nggak utuh, maksud gua. Hancur lagi. Nah, itu lebih baik lu bayangin terowongan Paledang kan ngepas banget sama badan kereta. Iya, pas banget itu. Orang pasti hancur semua lah, ketabrak di situ. Lu mau tiarap di atap kereta juga Kena kan kepalanya, kena. Soalnya dan itu pun sebenarnya bukan anak SMA aja sih gue. Banyak. Bahkan gue dengar malah hampir ratusan yang kena terowongan itu mati karena kan yang dari warga biasa juga banyak yang naik di atap kan.
Malah sebenarnya sebelum masuk terowongan itu gua dengernya malah kayak dibutain gitu. Dibutain sama terowongan itu, jadi dia mah hajar habis. Oh berarti sebenarnya sebelum itu juga ada lagi? Ada lagi. Mungkin yang lebih mencuat ya masalah yang anak SMA itu. Soalnya banyak banget sekaligus ya. Sekaligus. Dan itu pun masih kedengeran sih, maksudnya apa ya, aura-aura mistisnya gitu. Sampai sekarang lah ya. Malah banyak YouTubers misteri kan pada ke situ ya, lebih banyaknya ke arwah gentayangan sih, Bu. Ya iyalah, karena kan meninggalnya secara mendadak di situ kan. Mereka nggak tahu, mereka bakal begitu aja ya. Mereka niatnya cuma mau senang-senang, tapi ternyata mereka malah begitu. Kalau lu pernah Mas Ajay dengar terowongan Paedang itu seperti apa gitu? Kurang lebih sama yang diceritakan Mas Diego tadi lah. Tapi ada gua ambil satu ini aja ya, cuplikan kutipan lah dari satu artikel yang gua baca. Jadi ada satu orang anak nih pamitan. Itu anak biasanya mau kemana pun selain maksudnya, ngerti gak sih lo? Nggak pernah pamitan, dia mau camping 2 hari 3 hari ke orang tuanya nih kayak gitu, nggak pernah sama sekali gitu kan. Itu gue cerita dari nyokapnya gitu kan, menurut yang gue baca. Terus si ibunya tuh sampai bengong gitu kan, udah kayak punya firasat gitu, dan diam. Tumben kali, tumben pamit ya. Kali ya udah hati-hati gitu kan. Ntar kalau udah sampai kabarin gitu kan. Kalau udah sampai kabarin gitu kan, entah kabar apa yang disampaikan nanti gitu kan. Ya kan, pamitan gitu kan. Sampai tuh si anak nengok lagi, pamitan lagi, Bu, berangkat ya? Ya gitu kan. 2 kali pamit. 2 kali pamit udah jalan gitu kan. Dia kepikiran terus Kayak berat gitu ya dia. Kayak berat gitu kan. Terus si ibu tuh kepikiran terus kan gitu kan. Ini anak udah sampai mananya gitu kan. Yang biasanya sebodoh amatan lah. Bodo amatan gitu. jadi khawatir ya. Dan sampai akhirnya dapat kabarnya yang gak mengenakan gitu loh Bang Lek. Gitu sampai kejadian yang tadi Bang Dewi ceritakan gitu kan. Ya gitu. Sedih deh. Kurang lebih ya apa ya, terlepas dari terowongan ini ya, mungkin terowongan ini karena memang pas ada kejadian itu aja sih ya kan, jadi emang benar-benar kesorot angker gitu loh. Sorot angker ya. Karena korban jiwanya yang segitu banyaknya gitu kan ya. Ya makanya kalau orang tua bilang gitu kan, kalau udah dibilangin tuh denger harus ngerti gitu kan. Walaupun kita termasuk anak yang denger ya. Alhamdulillah gua Belum denger. gitu. Alhamdulillah. Walaupun kita ngeyel dikit. Ya. Jadi kalaupun mereka nurut gitu kan sama petugas kereta gitu ya kan nggak dilarang gitu, tetap ngeyel ya. Ya kan mungkin karena dulu kan infrastruktur kereta nggak sebagus sekarang gitu. Nah, itu emang nggak ada kayak apa sih yang si antena gini kan, dulu mah nggak ada, itu bulat aja. Karena gue tahu sih terowongan itu sama batas atasnya itu paling 2 jengkal lah. Soalnya kalau ada si antena pun pasti kehajar si antena itu. Iya, karena kan dia kalau gue nggak salah bahan bakar itu bukan listrik ya. Pasti bara. Otomotif itu Bara bere-bere. Apalagi nih Bang Bebek nih? Banyak masih ada. Ini foto yang ke-4. 4 benar. Ini lumayan juga nih. Ini denger ini apalagi sering banyak diceritakan sama orang-orang atau setan-setan pun mungkin lebih sering ceritain masalah ini. Apa itu Bang Bebek? Tolong dimunculin Bang Bebek. Waduh, bios. ngeri sih ini maksudnya. Nih. Bioskop daerah Citerep. Kayaknya Bang Bebek kemarin sempat ngomong ya. Gua pernah nih fotonya di sini. Gua juga dulu pernah survei juga sama Mas Ajay ini. Tapi akhirnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Ini nama bioskopnya Bioskop Atom. Atom dikenalnya. Terkenal Atom dan Sebelah mana sih dari jalan raya sebelum Pasar Citerep sebelah mana? pokoknya intinya yang gua tahu belok kanan aja. Nggak, pokoknya intinya ini terkenal serem banget. Beberapa channel misteri pun banyak yang kesini ya. Karena keangkeran di dalam bioskop. Tapi aksesnya ini. ditutup karena banyak yang berbuat asusila. Nah, terakhir gua survei sama Mas Ajay. Apa ya, dengan alasan ya seperti itu Bang Igo, dia mau penelusuran lah gitu kan. Dan alasan seperti itu gitu. Ada Taunya cewek mesum. cowok gitu kan. Tadi di Karena ya salah satu petugas di sana ngomong setiap ada penelusuran kok ada alat kontrasepsi terus di situ. Sampai akhirnya mergokin gitu kan. Mergokin juga. Setelah itu makanya. udah lah nggak boleh ada itu. Udah nggak boleh explore di situ ya. Tapi gue sempat Jadi sebenarnya explore itu cuma Dali kalau beberapa Dali. ya. Tapi kalau gua ngeliat YouTuber misteri, gua pernah lihat emang lumayan angker itu tempat. Karena kan salah satunya gua sama kayak dengar presiden kali dia ya? lebih ke situ. Kurang lebih sama. Cuma kalau Atom ini Sepantar.
di Atom ini lebih ke banyak yang ada pasangan bunuh diri ada di situ. Menurut info dari pihak keamanan Itu jadi pernah ada yang bunuh diri ya sepasang, nggak tahu. Kalau gue sih dengernya lebih ke nggak disetujui sama orang tuanya, dia minum racun meninggal di situ, ketahuan baru 2 minggu kemudian, jadi udah bau banget itu di dalam bioskop itu. segitu sepinya. Kalau lu pernah nggak? Nih, Dego nih, kayaknya Dego belum tahu masalah Atom. Belum tahu. Seharusnya kita nanti kalau emang kita kesana lagi, insya Allah boleh lah kalau cuma podcast misteri mah di parkirannya lah. Parkiran juga nggak Kalau nggak apa-apa. di jalan rayanya lah. Gitu. Ada transformer gitu kayaknya. Karena emang gue di luar sama Ajay itu kemarin berdua survei ke sana emang dari luar aja udah parah gitu kok. Lu kuat ya? Kalau Mas Ajay bisa ceritain nggak? Dia sempat cerita di dalam tuh ada sosok apa sih? Biar dia aja yang jelasin lah. Karena emang Relatif kan, serem banget sih itu. Kalau untuk tempat-tempat seperti itu sih relatif ya Bang. Kalau pas waktu kita survei gitu sih, sepenglihatan gue sih kayak sejenis kayak kuntilanak, kayak pocong gitu kan, kayak berupa. Iya. Tapi ada satu tuh yang menonjol sih pas sebenarnya gue nggak bilang aja dulu gitu kan, kayak ada sosok jin bertanduk itu sih ada juga di situ. Entah dia emang singgah ke situ, apa emang penghuni lama di situ juga nggak tahu karena dulu di situ kita nggak lama kan ya, cuma Nggak sebentar lama. doang ya. Yang pasti itu di pintu masuk itu ada cewek pakai baju putih panjang, rambutnya panjang. Bukan. Diceritain. Gila ya deh gue ya penglihatan itu benar, gue baru pas lu ngomong gue baru ingat Ya. itu yang pertama diceritain sama security itu sosok cewek pakai baju putih. Dia sering nampakin tuh di kayak di billboard yang Itu sering nampakin banget itu yang lebih dominan dan lagi-lagi Ada memang Bang Bebek yang ngomong tadi. astagfirullahaladzim salam. Pokoknya lebih dominan cewek yang nampakin, lebih kecentil ya. Iya. Kalau yang lu lihat itu. Dan juga sebelum emang itu bioskop tutup ya, dia sih petugasnya gitu kan atau kru situ ya kayak ada entah nih kesurupan, Iya benar-benar semua. ya, entah ada satu lagi kesurupan gitu kan, kayak udah mulai wah nggak benar nih, Udah mulai bener. tuh. Makanya kita sempat izin, kata security-nya dia nggak kasih izin karena bukan nggak boleh, karena lebih Disalahgunakan juga. takutnya kita disalahgunakan. Karena gua masih aja cuma berdua, cuma lihatnya cuma buat Nggak mungkin kan laki sama laki surat. tangan kan nggak mungkin. Nah itu maksudnya. Banyak itu gue yang udah pernah singgah di situ atau penelusuran di situ karena tempatnya juga lumayan luas, tapi mungkin salah satunya security itu nggak ngizinin karena emang atapnya emang udah mau rubuh ya, jadi lebih ke bahaya keamanan ya. bahaya ke kitanya Tapi kalau juga. di teras mah nggak apa-apa kali di parkirannya kita. Insya Allah nanti kita Insya Allah bisa lah. boleh Kayak untuk penelusuran. podcast aja sih bisa lah ya. Boleh kayaknya kalau buat cuma Karena kita kan podcast mah. nggak belusukan tegal. Jadi tetap dalam pantauan security. Nah itu yang maksud gua. Gitu. Oke, lanjut ke foto kelima nih. Waduh, ini mah Apa tuh? Enggak sih kayaknya. pokoknya ciri-cirinya ya banyak pohon. Pohonnya besar-besar, bukan pohon 1 tahun 2 tahun. Ini pohon udah hampir ratusan tahun nih. Sekelas dengan kebun raya. Nah ini Iya, hampir, iya. dan orang pun bilang ini hampir sekelas sama kebun raya. Hutan ini dinamakan hutan Cifor. Pasti lu udah pasti pernah denger nih nama Belum, mana sih? hutan Cifor. Dari mana? Dari mana sih? Bubulak? Dari mana bubulak? Lurus lagi. Oh lurus lagi ya? Belah mananya Kalau- belah mananya kampung Jawa itu. Kalau kampung Jawa belok kiri ini lurus. Wah ini hutannya pokoknya kalau lu ngeliat pohon-pohon besar, nah Oh itu itulah. ada hutan ya? Iya. Gua kalau Pasti itu itu kelurahannya- seolah-olah ditutupin. Pasti itu nama kelurahannya Rawajaha itu. Ush, Bukan mah. pernah nggak Mas Ajay denger hutan Cifor itu? Pernah. Pernah ya? Apa mungkin Mas Ajay ini pernah ke situ? Ya. Kalau disebut pernah ke situ ya pernah kan dengan Bang Bebek juga ke situ. Bisa aja. Tapi ini bener kok, ini hutan ini emang terkena kanker, entah bener atau enggak, tapi mitosnya ya dulunya pernah ada yang dimutilasi, terus pernah Itu yang kasus yang gua dengar sih Bang Bebek. itu ada yang dibunuh di situ. Banget ya? Ya, dan makhluk-makhluknya pun setannya ya bukan kecil-kecil, bahkan tinggi, gede, gendut, gua nggak tahu lah itu makhluk Iya, apa iya. seperti apa. Nggak kayak bosa kan? Enggak. Kalau yang lu lihat bener Gua lagi, Kenapa ya gua pas lagi. lo ngomong ke hutan Cifor yang lo sebut-sebutin tadi, gue kayak ngerasa ada yang datang gitu, gue neken atau gimana gitu ya? Kenapa ya? apa mungkin kesebutin ya gua tadi sama Bisa jadi. lu? Ya mungkin karena
karena mungkin aja yang gue sering lewat situ kali kerja. Bener ini ada sosoknya nih gue ya. Ya besar. Udah ada. Besar. Biarin. Pokoknya kita nggak ada niat Tapi kira-kira ganggu nggak nih kok? Ganggu nggak nih? Ganggu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Tapi kok Gue bawaannya cuma pengen kayak tahu doang. dari Pengen tahu. auranya sih kayaknya panas gitu kayak Panas negatif. ya. Jadi beda gini lah. Udah, Ngomongin biarin, hutan biarin. Cipon. Biarin aja deh biarin. Iya. Tapi aman ya, kondusif ya. Aman ya. Ntar bayar sejuta ini juga dia mundur lah. Oke. Sedikit lah kok, lu gali nih masalah hutan Cipor ini seperti apa. Kalau melihat penglihatan lu, Kalau kita ngomongin masalah hutan Cipor sendiri kan, gua sebagai orang publik kan gak akan bisa masuk sampai sedalam itu ya Jay. ya, karena emang ya nggak boleh dipublikasikan juga sih sebenarnya. Privacy Ya, dan juga. hanya sebatas muterin aja sih dari Setu Gede gitu kan sampai ke akses keluar aja Gua sebatas kan, itu aja sih. gua paling tahu itu kan pas yang kayak Setu Gede, kita bisa nikmatin Cipor itu sebatas Ya. Setu Gede, atau yang dari mau masuk ke gerbang Cipor kita ke kanan yang kampungnya. Ah iya. Itu kan? Iya, betul. Keluar juga kan Iya. sampingnya. Betul. Maksud gua itu pun udah angker malam pun ya mungkin yang lewat juga nggak ada yang berani maksud gua. Yuk, Pertama dari sisi keamanannya juga rawan begal mungkin maksud gua. Nah, itu mungkin. Dan yang kedua juga dari yang nggak terlihat itu yang mengerikan. Karena kan kita lagi naik motor sambil dilihatin kan grogi juga. Grogi juga kita diliatin kan sama kayak gituan. Soalnya kan sebagian orang ada yang bahkan ya orang di situ ngomong pernah ngeliat penampakan ya wujudnya ya beda-beda gitu sama yang sering kita lihat tuh. Contohnya kayak badannya ular terus badan dari sinilah dari pinggang ke bawah itu ular, Badan ular gitu ya. terus dari ke atasnya wujudnya manusia gitu. Siluman dong ya kayak gitu. ya. Mirip kayak gitulah. Kan jin mah banyak wujudnya maksud gua bebas lah. Jin tuh bebas mau ngapain juga. Freedom ya. Freedom. Freedom. Tapi kita boleh kali kita langsung di penelusuran di sana ya. Nah, susah lah masuknya. Bek. Soalnya kan Susah itu ya? dipegang sama LIPI kalau nggak salah ya. Litbang. Litbang ya. Litbang. Karena ya tempat yang kayak gitu Penelitian kan. dan pengembangan. Nah, emang nggak boleh kita asal. Litbang Kehutanan gitu ya. Bang Bebek lebih tahu di sana. Iya, karena gue tahu aja sih sebenarnya bukan punya teman punya teman daerah sana gitu. Kalau daerah situ emang kita nggak boleh asal masuk, apalagi sampai penelusuran tanpa izin lah yang Ada gitu ngeri gitu. lah ya. Ngeri. Paling kalau kita mau penelusuran pun di tengah jalan kita Tengah jalan aja nggak apa-apa sih kalau tengah jalan mah. Soalnya nggak ada yang lewat ini kan maksudnya kan. Kalau buat kehutannya mungkin lebih ke ngeri aja sih. Mungkin orang sana bilang lebih ke gaibnya ngeri. Nah. Katanya makhluk-makhluknya bukan makhluk-makhluk biasa gitu aja sih ngomongnya. Cukup ekstrim ya beda. Dan yang gue denger juga di situ kayak ada makam keramat. Gue penasaran makam itu di mana, gue pengen tahu. Cuman Iya sih gue pernah sih denger belum sempat ke sana gitu kan, ada makam keramat gitu. Makanya Entah ya itu nanti kita informasi sih boleh belum lah kita korek-korek ke sana. Ya kalau Soalnya, dikasih izin lah maksud gua. soalnya kan denger makam keramat itu katanya makam itu ya berpengaruh sih gue. Berpengaruh untuk wilayah di daerah sana aja sih gue infonya gitu. Emang dulunya orang situ atau gimana sih? Ya mungkin Nggak ngerti tokoh juga di deh. situ kali Tokoh ya. Nah itu tepat sih Dego tahu aja ya. Oh ya hebat ya. Hebat Bang Diego nih. Boleh tahu. Tang Bebek kasih bocoran. Betul itu Mas Dego itu salah satunya. Salah satu makam itu ya dulunya tokoh masyarakat di situ yang paling berpengaruh. Jadi kita nanti bolehlah kita penelusuran di sana atau enggak kita lebih ke podcast aja jadi Iya. lebih sopan lah. Bahkan ada info juga banyak orang gitu ya berziarah ke sana kan malam-malam. Ada yang jarang. Gitu, maksudnya Itu pun ada hari-harinya. sampai segitunya gue penasaran maksudnya dengan beliau tuh dulunya tuh siapa gitu kan. Karena kan cucu cicitnya gue sering denger suka ke makom itu sih. Menengok. Tapi gue nggak tahu harinya sih kadang hari Jumat ini nggak hari-hari biasa jadi hari kayak inisial kayak misalnya Kliwon yang kayak gitu-gitu. Oh, Jadi hari tertentu nggak ya? asal nggak asal. Ada hari ritual khusus. Hari ritual. Ada ritual khusus entah kepercayaan mereka. Gua kurang paham cuman dengernya gitu aja sih. Kayak gitu baik makanya. Penasaran sih, makanya pengen tahu lah tuh lokasi. Tapi kalau buat Diego kayaknya udah nggak penasaran kayaknya. Penasaran. Soalnya Bang dia Diego udah pernah tahu. ke sana kali? Hah? Pernah? Oh kan pernah? Oh belum? Bukan saya sering lewat. Kan yang ke kampung itu kan lewat situ soalnya. Oh lewat situ. Nggak ngasih tahu Bang Diego. Luar biasa nih Mas Diego Yang nih. situ yang depan Alfamart belok kanan. Atau kita tag aja Sherlocknya di sini. Ya, pada mampir. Oke untuk foto yang terakhir nih kok. Ada foto terakhir nih. Tempat angker yang ada di Kota Bogor. Ini disebut Asrama Putri IPB. Kalau gua baru denger ini Kalau asrama gua nggak salah IPB. sama Putri itu yang di
Yang di Dramaga apa yang di Dramaga yang mau ke arah BBS. Oh iya itu apa? Itu masuk Kalau nggak salah di situ ya, selama Putri PP kalau nggak salah sih itu. Gue baru kalau ini justru gue baru denger itu. Itu lumayan serem itu maksud gua. Karena kan ya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin asramanya lah, IPB-nya sendiri itu udah angker. IPB juga terkenal sama hutannya juga ya. Ya kan dia masih dekat ke Cifor maksud gua be. Masih dekat masih ya, nyambung dikit-dikit lah gitu kan. Kalau menurut lu apa sih Go masalah asrama Putri IPB ini yang dibilang angker tuh dari angker dari segi apa? Pertamanya dari segi bangunan juga udah bangunan Belanda be. Oh itu bangunan Belanda ya? IPB itu semua tuh bisa dibilang termasuk angker maksud gua yang fakultasnya ya maksud gua ya universitasnya. Bisa dibilang angker be karena kan dia bangunan-bangunan lama. Apa mungkin sosoknya juga sosok-sosok lama juga ya? Kalau dari sosok sih Bang Bek, menurut yang gue baca ya, itu konon dulunya gitu kan ada wanita sosok setengah badan. Maksudnya gimana nih sosok setengah badan nih? Bukan setengah badan gini ya? Oh bukan. Bukan setengah badan gini, sebelah. Oh jadi sebelah lagi nggak ada, cuma ada wujudnya sebelah sini. Sebelah itu udah hancur. Rusak. Oh ada sosoknya tapi cuma disebutnya sosok sebelah gitu. Sebelah gitu, kayak tangan ini kaki udah kayak somplak gitu udah nggak ada. Nah itu sering nampakin sama ngetok-ngetok kamar asrama Putri ini gitu kan. Itu yang sering ngeganggu sih itu. Apa nggak pada takut itu ya? Ya makanya Yang sekarang pada udah ngekos di sana. udah kosong. Oh, udah kosong. Udah terbengkalai. Udah kosong. Maksud gua ya emang kalau kita ngomongin masalah asramanya ya sebenarnya ya makhluk itu kan ada di mana-mana tuh. Ya pasti kan. Nah, tinggal balik lagi aja kitanya ngerasa terganggu nggak? Maksud gua gitu sih. Maksud gua tempat dimanapun kan sebenarnya nggak ngaruh sebenarnya. Maksud gua ya nggak terlalu ngaruh loh Bang Dik. Gila. Gak Gua kok jadi apa tadi yang tadi yang sebutin kali yang sosok hutan Cifor itu ya sosoknya mulai ada lagi nih. kurang bagus lah. Tapi dia santai sih dia mau orangnya. Tapi nggak jadi kayak ngap gitu. Gua kenapa ya? Sosoknya mungkin Oke. Ini karena aura lu nggak kuat kali. nggak kuat ya. Ya, Karena kan Kalau aja kan santai, kalau aja emang karena kalau itu kondisi lu lagi emang kurang ini aja Bang Dik. Jadi energi lu bisa disebut kalah lah gitu. kalah ya. kalau bang aja kan santai. Santai dia kalem. Ya kan berarti ya sosok gaib mah mungkin kalau diomongin ya datang Ya. ya gitu kan. Kayak gitu Apa dia punya sifat iri ya kok setan itu? Dia kan nggak senang diomongin deh kata gue gitu kan. Oh berarti kalau ada yang nggak seneng berarti dia setan ya? Iya, kayaknya iya. Kontak batinnya kurang lebih kayak gitu lah kayak yang bilang. Kalau orang diomongin nggak seneng pasti dia langsung datang. Oh berarti buat lu yang sering ngomongin gua berarti lu setan semua. Ya nggak apa-apa lah. Apa-apa? Fresh. Anjingnya tadi apa-apa? Kalau ada yang nggak seneng sama gua berarti lu setan gitu aja. Catat. Baik. Kopi dulu guys. Freedom, ngopi. Tapi cocok lumayan juga ya maksudnya kosan asrama Putri IPB bisa dibilang angker. Padahal dari namanya asrama Putri dikira gua kan asrama Putri itu banyak putri cantik-cantik Maksud gitu. gue ya sebenarnya kita nggak usah maksud gue asrama kan terlalu kecil maksud gue. Maksud gue seluruh sebenarnya kalau kota Bogor tuh dibilang banyak yang nggak kita sebut di sini maksud gue. Mungkin kita bahas nanti. Nanti. Oke. Kita bahas lah. Karena banyak tempat-tempat mengerikan yang ada di kota Bogor buat gue. Apalagi kan udah pada tua juga ya gue dari bangunan gitu. Kayak ada yang kayak di PLN yang di Karacak, danaunya, Kalau PLN Karacak itu maksudnya Bogor juga ya? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Itu Kita pengen sih podcast di tempat tempatnya cukup bagus, tapi kalau malam mengerikan. pengen gitu maksudnya kita keluar karena ya waktunya kita tidak memungkinkan buat podcast keluar ya kita masih podcast di studio dulu aja deh gitu kan. Terus sementara Sementara inilah ya. Tapi buat next video mungkin kita salah satunya ya ada yang undang kita buat ke rumahnya itu bos, salah satunya boleh. jadi di rumah dia itu emang ada sosok yang sering mengganggu, makanya kita diundang buat ke rumah dia. Makanya kita bertiga ini harus siap, kalau kita siap kita datang ke rumah dia. Kita sih selalu siap deh, Selalu siap kapan. Apalagi kan ada yang pendorong kita lah, salah satu orang yang ada di Bos A. Kalau kita mah saling support ya, nggak akan saling menjatuhkan ya. Jangan nama-namanya orang itu ya, jangan saling menjatuhkan atau saling apa ya. Intinya kalau kita tipe orang yang bersaing dengan karya, nggak dengan ucapan. Catat guys. Oke guys,
pembahasan mengenai tempat-tempat angker di Kota Bogor udah kita bahas sampai Mungkin habis. kita kalau ini bagus view-nya, kita bakal bahas tempat-tempat angker di tempat lainnya. Iya. Nah, iya betul. Pokoknya untuk yang belum subscribe, like, komen, dan bantu share juga. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video terbaru dari kita, keseruan-keseruan dari podcast misteri. Kata-kata mutiara dulu dari Bang Ajay sebelum penutupan. Bukan. Nah, oke. Tadi gua udah, tinggal lu nih. Apa ya kira-kira? Iya dong. Kalau dari gua sih gini aja mungkin ya. Mungkin agak sedikit favorit mungkin. Apa kasih dulu. Ada 2 pegangan cahaya untuk kalian ya. Pertama, cahaya yang menerangkan. Yang kedua, cahaya yang mengaburkan. Luar biasa pokoknya. Jangan salah pilih cahaya guys, karena akan tersesat pada waktunya. Mantap. Nyambung ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast misteri. Salam satu batu.